Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'di al-masyhur ahdu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait Tuan Rumah Bapak RT Wasti Ipang beserta Ibu RT ya Mardiah. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak RT beserta Ibu RT ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati pimpinan pengajian Ibu Ustazah Indah. Alhamdulillah. Bikin tadi bikin wawu. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak kenal tak cinta. Kalau kita udah duduk bareng begini berarti cinta ya, satu sama lain cinta, saling mengingatkan di jalan Allah, itu baik. Alhamdulillah. Serta Ibu Ustazah apa namanya, Aminah ya, Aminah. Alhamdulillah. Bu, kadang orang beranggapan seperti ini ya, kita dianggap bisa, benar. Bahkan julukan itu bukan kita yang mau, benar. Ada orang pintar kadang manggil kita ustaz, kadang manggil kita ustazah, padahal bukan kita yang mau. Itu berarti derajat kita semakin hari semakin diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda derajat kita diangkat oleh Allah tiap hari kita rasakan. Semakin jauhkah kita sama Allah ataupun semakin dekatkah kita sama Allah. Jadi kalau semakin kita dekat sama Allah berarti sedikit demi sedikit derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan harta yang membuat naik derajat kita, bukan kekayaan yang mengangkat derajat kita, tapi ketakwaan kita kepada Allah itu yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta enggak jadi jaminan. Walaupun kuman kita punya motor atuh, rumah kebocoran mulu, tapi kalau kita udah taat sama Allah, udah dekat sama Allah, Allah angkat derajat kita. Makanya kita yang di kelas bawah, tengah ke bawah, jangan berkecil hati. Kita punya Allah, cuman prosesnya enggak bim salabim abakadabra. Begitu kita mau di depan langsung ada. Mau mobil cling di depan ada. Enggak. Iya, proses. Enggak langsung begitu. Prosesnya gimana Ustaz? Doa terus? Enggak bakalan punya doa memang enggak. Usaha. Ikhtiar. Kalau doa udah, ikhtiar udah, baru datangin dealer. Mobil merek apa kita mau? Pasti dealer kasih asal ada DP-nya begitu.
Nah, orang kadang beranggapan salah karena keimanannya kurang terhadap Allah. Kenapa? Katanya zaman sekarang kalau misalnya enggak ada harta, kita direndahin. Benar? Benar nggak? Kadang ada yang begitu. Benar? Itu orang yang jauh dari Allah. Padahal orang yang mau derajatnya tinggi, diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Yang penting kita dekat dulu sama Allah. Kita punya dikit-dikit tadi istighfar, astagfirullah, Rabbana astagfirullah minal khataya, ya barang astagfirullah, Rabbana astagfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Istighfar proses mendekatkan diri kepada Allah. Kita nggak bisa apa-apa, perbanyak aja istighfar. Proses kita membersihkan diri. Karena dengan istighfarlah dosa kita terhapus, rezeki pun akan dimudahkan oleh Allah. Banyak-banyakin baca istighfar. Mau tidur astagfirullah, Rabbana astagfirullah minal khataya. Bapaknya belum tidur, bacain istighfar, astagfirullah, Rabbana astagfirullah minal khataya. Coba anak masih apa gunawan di harapan aing mau tasbih maca istighfar, astagfirullah. Emang aing ngeselkeun banget apa kasihan? Ada gitu. Insya Allah enggak ya. Anaknya belum tidur bacain istighfar, doanya apa, dosanya terhapus, insya Allah rezeki datang. Cuman ingat tuh, apa yang kita inginkan tidak persis apa yang kita mau Allah kasih, enggak. Berjalan pelan-pelan itu. Sebab apa yang kita miliki ini semuanya adalah titipan. Anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini titipan Allah, bakal diambil, bakal dipintai pertanggungjawaban. Rambut titipan, Allah suruh kalau untuk ibu-ibu ditutup pakai apa? Bukan pakai kain kapan, pakai kerudung. Ayo nama kerudung na wewe modelnya macam-macam guys. Loba aya kerudung anu segi opat, kerudung nanti panjang anu pasmina ini percis kos artis benar. Masya Allah. Aya kerudung nanti. Pantesan majikan saya kamari ngabe kapi hayang ngaranna kerudung anu pasmina teh anu panjang. Anu kos kumaha? Anu panjang teh anu dibeliteun itu. Baraduit hargana lumayan itu. Baraduit 100 ribuan lain. Itu. Ayo paling ge gocap. Itu. Insya Allah ke meuli. Itu. Insya Allah ke meuli itu ya. Tapi alhamdulillah masya Allah ya. Bu, tiap malam Senin saya senang benar Bu kalau sama ibu-ibu. Kenapa? Ya, kalau lagi duduk-duduk begini, masya Allah, apalagi rumahnya kebagian apa? Rumahnya kebagian pengajian bulanan, masya Allah ya. Rahmat Allah pada turun, ya. Rahmat Allah pada turun nih di satu rumah ketika dibacakan tahlil, tahmid dan zikir itu. Sebab kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini baik, ngeluarin konsumsi baik. Jangankan yang hidup dapat pahala, yang mati pun Bu dapat pahala.
Umpama nih kita udah nggak punya orang tua, kita ngasih konsumsi, jangan yang hidup dapat pahala, yang udah nggak ada pun kebagian pahala. Apalagi kalau ibu-ibu di mana malam Senin, oh alhamdulillah di sana di rumah PRT bawa semua obrolan. Insya Allah orang mati itu bukan hanya butuh doa, bukan, tapi butuh daripada sodako keluarga sanak saudaranya itu. Ustaz, bagaimana kalau misalnya nggak disebutkan? Tidak apa-apa, kalau masih namanya satu keturunan pasti nyampe itu, pasti nyampe. Senang bener ahli kubur kalau lagi duduk di sini, ya, bacain istighfar, bacain sholawat dan lain sebagainya. Ini kan kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah turun di sini nih. Makanya kalau di sini niatkan hatinya mau apa aja, ya, minta di tempat pengajian mau apa aja di sini. Siapa tahu, bukan siapa tahu, sudah pasti malaikat Allah banyak di sini. Lapor dah sama Allah, tuh yang pakai kerudung merah mintanya minta ini Allah, gitu. Kata Allah apa, saya udah tahu. Gitu. Liatin aja, kalau rajin mah dikasih, tapi kalau ngajinya cuma sekali nggak bakal dikasih dah, berarti mintanya nggak benar. Sekali, dua kali, tiga kali minta nggak bakal dikasih sama Allah, enggak. Kenapa? Bosenan, bosenan. Orang ngamalkan sholawat, ngamalkan istighfar, tarak menang tilu putih ngesan. Geningan tadi berek keneh wae. Mual. Malaikat tiap kali kita amalan lapor sama Allah. Allah tuh yang pakai kerudung merah itu minta ini, biarin dulu jangan dikasih. Besok minta lagi enggak. Laporan lagi besoknya malaikat, Allah tuh minta lagi, biarin. Saya senang lihat dia begitu. Saya senang lihat dia minta terus. Kalau Allah sedang lihat hambanya minta, nah kira-kira gedek nggak kita kalau hambanya minta mulu sama kita? Tiap hari minta mulu, gedek nggak? Lah gedek kan? Mintain mulu siapa? Tapi Allah mah senang, biarin aja sampai kuat berapa malam. Selamanya udah kasih dah, baru dikasih. Intinya kita mah bosenan, ngadoa ge bosen. Asal geus kata rajangku sanget ge. Nah, panyakitna eta. Kunaon Bu? Rasa sanget selalu melanda. Kes judul nyanyian melanda. Ya. Kunaon rasa sanget selalu melanda kepada diri kita, ka urang. Oh, ternyata di dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan sebab daripada malesnya kita itu dikarenakan dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Jadi ibadatnya sarangeuk baik komodai salat 5. Lamun urang geus datang waktu salat sangeuk, berarti dosa urang loba keneh ka Gusti Allah. Kanggo pengajian sangeuk, berarti dosa urang geus loba. Tah cek dina kitab Minhajul Abidin, ternyata dosa kita banyak itu, ya. Tadi mah temanya lain kieu. Bener, saya baca-baca di kitab buku dulu temanya lain kieu. Saya pokoknya lamun ngisi deui ya pengajian ibu-ibu tiap malam Senin sabulan sekali saya buka kitab apa ukur dulu Zain, ya, hak kewajiban istri, hak kewajiban suami agar kedua-duanya biar sakinah mawaddah warahmah. Tadi nama saya geus ngapaakeun. Tadi kan Ibu RT jeung Pak RT ngawe saya keur di jalan kene gitu. Di lubang buaya gitu. Di lubang buaya kasantunan, ya. Begitu. Jadi saya ngapakeun di jalan. Insya Allah lamun kacandak hadir, teu kacandak moal hadir itu. Jadi saya ngapakeun teh makna lain kos kieu, tapi kunaon ieu kos kieu nya. Tapi kajen teh nya kajen itu. Jadi intina lamun urang mah ieu hirup cek dina kitab kudu jengge kudu lobat sabar, ya.
kudu loba-loba komode urang geus rumah tangga. Saya sebagai lelaki lamun teu sabar geus pasea bae. Ibu sebagai awewe lamun teu sabar geus pasea bae. Masalahna hiji ekonomi. Masalahna hiji duit eta doang. Bener. Tah eta asal loba duitnya moal pasea. Pasea ada rumah tangga mah bener itu ngan saya menyikapina kieu lamun keur teu boga majikan menta geus mendingan cicing bae erek diomelan ke erek henteu kajeun teu percaya tanyakeun majikan saya hirup kene saya mah cicing bae geus erek ngajawab da teu boga lamun dijawab mah mun menta mun boga mah dibere geus kitu lamun diladenan mah moke brang-breng brang ladenan geus enggesan itu. Jadi intinya kudu loba-loba ngan kalau mau sabar eta berat itu termasuk ujian dari Allah. Bu sok sabar henteu bu menghadapi salaki sok sabar henteu sabar teu sabar insya Allah itu menghadapi suami harus bersabar di dalam kitab ukut dulujen sebab orang kadang nempongkeun salaki teh kadang resep kadang henteu bener teh nyawa bener eta keterangannya gitu jangankan tidak ada uangnya pun kadang kita bega nyeleh banget bener nah ini kenapa disebabkan demikian Bu ya salaki keur boga duit kadang-kadang orang senang keur boga duit kadang yang nempok banget orang sok kesel baik kunaonnya gitu apa ada yang salah dari suamiku gitu ya kadang begitu mulu. Nah ini sebabnya apa penyebabnya apa tuh ya penyebabnya ternyata kita kurang terlalu dekat sama Allah tuh itu doang satu kurang bersyukur nanti sabar dulu baru syukur itu bismillah baik beda dari guru mah itu ya di jam 9 Bu terus Mang sok sarare jam berapa PRT jam 12 memende budakna heula nya geus memende budakna karek memende bapakna masya bapakna geus saes encan anakna gitu tempo heula ka ditu encan bapaknya ke nonton TV heula kedeung naha jam 12:30 gitu lain ente sugan gitunya. Jadi intinya kita kurang dekat sama Allah. Caranya apa? Nah ini tadi banyakin zikir rotib atos ya al-atos rotib al-atos zikir tanda kita dekat sama Allah. Makanya seburuk apapun sejelek apapun tingkah suami kita harus selalu memberikan smile. Tahu smile bahasa Inggris Bu smile. Ibu punten masih punya suami Ibu Mbah udah enggak udah nikah lagi belum Bu cek Rasul jangan naik nikah deh maka janda lu dia pahalana gede itu Bu udah nikah lagi belum dari putus suami Ibu belum ya berarti insya Allah Bu ya Ibu pahalanya masih terus ngalir sama suami tunggu aja nanti di surga ya Bu itu ya amin. Jadi harus bersabar Bu ya, dalam keadaan gak punya pun kita harus bersabar sebab kata Rasul kalau kita sabar dengan sifat sikap suami yang selalu menjengkelkan Bu pahalanya seperti Siti Asia. Siapa Siti Aisyah? Istrinya Fir'aun. Siapa Fir'aun? Orang yang mengaku sebagai Tuhan. Siti Aisyah disuruh sujud sama
Fir'aun suaminya karena dia merasa Tuhan, karena dia menyaingi daripada Allah. Kalau kita bersabar dengan sikap suami kita, kita akan mendapatkan pahala seperti Siti Asiyah. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, dimudahkan kita memasuki jalan surganya Allah. Di mana-mana orang pada repot, Bu, nanti di padang mahsyar. Ya, orang semuanya pada repot di padang mahsyar karena minta dipertanggungjawabkan perbuatan ketika hidup di dunia. Orang repot nih di padang mahsyar, ya. Semuanya kita akan menghadap Allah dalam keadaan telanjang. Malu enggak? Boro-boro malu. Ya, kita apa? Malu akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini nanti kita di absen satu-satu, diperlihatkan sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, diperlihatkan. Ada catatannya. Siapa yang suka nyatet? Malaikat raqib dan atid. Dia punya catatan, nggak bakal kehapus kalau misalnya tidak terampuni dosanya selama hidup di dunia. Bakal kelihatan seperti layar tancap kayak begitu. Umpama, maaf, Ibu RT dipanggil satu, maju ke depan. Nih Bu RT, Ibu nih dari mulai hidup sampai mati kelakuan Ibu sampai sekarang seperti ini, lihat sendiri. Itu di hadapan Allah, di persidangan Allah. Bila mana lebih banyak amal kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan buku dari kanan. Tanggal sekian bulan sekian Ibu RT di rumahnya mengadakan pengajian, checklist nilai 90, kalau kata sekolah mah 90. Ibu RT tanggal sekian ngebohong mak suami 30 merah kalau sekolah. Dihitung-hitung, ditimbang-timbang lebih banyak kebaikan. Amin. Lebih banyak kebaikannya. Alhamdulillah, terima amal kebaikan dari tangan kanan. Cek logika cokot ya tuh kulungan orang. Enggak bisa begitu. Sebab yang berkata adalah apa? Amal ibadah kita. Jangankan di padang mahsyar, jangankan di hari kiamat, di kuburan. Serem, Bro. Ya, lamun keur ngaji kitab Qurtubi, serem. Eta mulai dicabut nyawa orang sampai ke kuburan, sampai ke kiamat, serem. Itu caritakeun ulah. Tuh, namun orang yang meninggal biasanya syariatna sok aya anu gering, benar. Sok aya anu gering. Kadang anu sehat mah jarang, itu pun kadang-kadang anu tabrakan langsung meninggal. Kalau baana anu gering, tah eta teh cenah cek dina kitab Qurtubi, malaikat teh nyabut nyawa seseorang ogaheun tanpa sebab. Itu besi disalahkeun makanan nyieun sebab tabrakan tah sebabna keur dahar kasendak lauk teri meninggal. Itu saya kerja kalau Mika ceplok ini meninggal. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa setiap orang yang mau meninggal itu, Bu, ya, orang yang mau meninggal itu ternyata kadang diuji sama Allah, ya, sakitnya lama, ya, sakitnya lama. Kadang-kadang anaknya nggak sabar udah ngurusin orang tuanya, kadang nggak sabar. Nah itu kenapa? Karena Allah sayang, ya, karena Allah itu sayang. Kenapa? Supaya nih orang yang sakit mau meninggal itu dosanya dihapus dulu sama Allah. Kan sakit itu penghapus dosa, biar baru dosanya udah habis baru Allah cabut. Dari Allah suci, ketika dilahirkan orang kembali sama Allah suci, digotong tuh kita kemana? Ke kuburan, dikuburkan kita. Nyadep ke mana? Nyadep ngalir, mukanya menghadap kiblat.
beda sok sholat bae mah gitu inget kiblat banyak men ya. Dari situ kita dikuburkan 3 langkah orang yang mengantar kita itu kedengeran aing kita tinggalin ke mana aing sosorangan lah iya ya merinding bu aing ditinggalin kamar atau tinggalin aing kadengian suara sendalna rek pakai sendal karpet ke jepit ke anu nganturkeun rek pakai sepatu ke kadengian aduh aing ditinggalkan kamar atau tinggalin aing 3 langkah plek 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 3 langkah siapa saja 3 langkah keluar dari pekuburan habis menguburkan baru tuh malaikat datang. Malaikat naon munkar nakir tapi cek Rasul tong sieun mun jelema loba ibadah awewe nu ninggalna eta datangna ibarat pangeran guanteng nu tadina hawana urang sieun ge jadi seneng nempo pangeran ganteng ha saasi awewe nu nempo lalaki teu kebenaran pisan pangeran Charles datang. Ya. Ibu lamun ibu ninggal ya, namun ibu ninggal amal kebaikan ibu banyak anu datang malaikat munkar nakir ge menyerupai daripada pangeran ganteng bener. Pangganteng-gantengna jalan anu tadi orang sieun ge jadi bunga. Ya, sembari seri nempokeun urang ya nempokeun urang sembari seri eta geus ganteng nempokeun urang ayo bu kenalan dong bu ya kenalan dong bu salaki ibu mah 40 poe ge ditinggalkeun ke ibu nyawa setia nyontoh tapi ibu mah nikmat bener lamun amalna bag wayahna lamun amal goreng ya Masya Allah lamun amalna goreng lu datang lagi serem bener nah iya jelemana nu aing diincer iya itu kan malaikat maut teh nempo urang tes unggal penting teh 1000 kali bu hayang nyaho mah nempuan orang terus ya 1000 kali ngaran orang teh di aras geus aya ya lamun orang geus ngadeuketan ninggal maot paeh ngaranna eta daun teh jadi koneng ya jadi koneng itu jadi ke kalilaan ngaran orang raga eta tugas malaikat anu nyabut eta mah pelantarana urang keur ngising ka bobong maot are kumaha be eta mah ya, tapi insyaallah bu akan meninggal itu tergantung kelakuannya kalau rajin ngaji mah mudah-mudahan ya ibu semuanya dalam keadaan ibadah alhamdulillah ibu dijamin di surga hayang bu hayang sana yang ti heula can hayangnya betul can boga bekal bener can lob pakai geus waktu nama kadir orang ditinggalkan lamun loba ibadah tapi gairah orang dihudangkeun langke poe kiamat berapa puluh tahun wallahu a'lam kita ngapain dong di dalam kubur kita dikasih kenikmatan oleh Allah sama seperti nikmatnya malam pertama malam pertama jeung malu-malu teh ya surang colek surang gegel hayang naon bae surang gegel Masya Allah nikmat seperti malam pengantin tahu-tahu udah Allahu Akbar naon eta ai babasana kan ai gene baheula mah naon eta ai teh naon sih ayang sayang baheula mah
Tahu. Zaman Bibi apa Bi? Dulu ke suami panggilan sayangnya apa? Kakanda. Enggak ada. Dulu begitu ya sama suami. Udah tahu ajan aja. Ajan apa? Ajan subuh. Nah, abang. Abang apa bang? Itu ajan subuh nih. Baru kita mulai mukodimah ya bang. Udah subuh baik. Udah lanjut aja besok. Nah, dilanjut besok. Jadi nggak kerasa udah tahu-tahu subuh. Kita di dalam kubur banyak nikmat, nggak tahu kita dibangunin sama malaikat. Bangun. Ada apa malaikat? Engkau membangunkanku. Udah kiamat. Gus kiamat. Asa saputi malaikat tuh. Ya, nggak keras. Padahal berbulu-bulu tahun. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang yang taat. Nanti insya Allah kalau ketemu lagi panjang umur, nanti kita lanjut. Udah malam juga ya Bu ya. Mudah-mudahan langsung doa Bu. Nah, mari bersama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang pertama di kubur kita diberi curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua mudah-mudahan suami kita ya selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, digampangkan usahanya, dihasilkan apa yang dicita-citakannya. Kemudian anak-anak kita yang lagi belajar, yang lagi sekolah, sekurang-kurangnya Allah kasih kecerdasan ya, biar pinter ya, biar pintar, biar benar itu ya. Yang terakhir kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit oleh Allah. Yang lagi sakit non tambah sakit gatel ke non bisul, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa salatan tuqila biha jamil ahwali wal afat wa taqila biha jamil hajat wa taqila biha jamil hajat wa taqila biha jamil hajat wa taqila biha jasyat wa tarfa'una bika inda kala darajat wa tuqalibuna biha sawati jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa qina lana ya innahum mulamat. Allahumma sholli ala sayyidina wa salatan tanfa'u nabi asyira wal hada wa tusallimu biha bi jami'i amradi wa balai wa ala wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma atim lana min qabil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu titip kalau ada panci pun dibuka aja nanti kita